Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1377 sampai bab 1380. Apalagi setelah Hu Jun dan Cao Xiaofei menjadi saudara ipar, hubungan keduanya tampak cukup harmonis di permukaan. Namun nyatanya, di balik layar, tak satu pun dari mereka menerima satu sama lain. Tapi metode Hu Jun tidak secerdas Cao Xiaofei. Setelah melihat Cao Xiaofei lagi, Hu Jun mau tidak mau berkata kepada Nangong Tang, "Apakah kamu melihatnya, wanita jalang bau ini? Aku tahu dia memiliki niat jahat. Aku tidak tahu apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan dengan jelas. Apa maksudmu seberapa besar usaha yang telah kamu lakukan untuk keluarga Nangong selama ini? Kemakmuran keluarga Nangong adalah hasil usaha paman kedua. Apa? Bukankah ayah kita tidak melakukan apa-apa?" Nangong Tang mendengar ini dan berkata kepada istrinya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan bicarakan ini sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Akan sangat buruk jika seseorang mendengar apa yang baru saja kamu katakan." Hu Jun berkata dengan kasar, dia adalah tidak takut orang melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Apa yang kita takutkan? Nangong Tang adalah orang yang bisa menekan sesuatu. Faktanya, dia merasakan hal yang sama dengan Ming Jing tentang apa yang dilakukan Cao Xiaofei. Sejak wanita ini datang ke rumah Nangong, melalui serangkaian operasi, Nangong Zicheng terus menduduki posisi penting dalam keluarga. Dewasa ini, ada kecenderungan kuat untuk menggulingkannya dan menjadikan Nangong Zicheng sebagai kepala keluarga. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Nangong Tang melanjutkan, "Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Bisakah kamu diam sekarang?" Melihat suaminya marah, Hu Jun masih menahan api di dalam hatinya, tapi dia tidak memilih untuk membalas suaminya seperti Cao Xiaofei. Saat beberapa orang sedang mengobrol, tanpa diduga, Li Fugui yang berdiri tak bergerak di seberangnya tiba-tiba menghilang. Nangong Liang adalah orang pertama yang terkejut. Ketika dia mencari dengan hati-hati di antara kerumunan, dia tidak menyangka bahwa Li Fugui tampaknya memiliki sayap, bernyanyi sepanjang jalan, dan bergegas ke tiang kayu paling bawah seperti terbang. Sekelompok pemain yang semula berkerumun di sekitar tiang kayu tidak melihat dengan jelas bagaimana Li Fugui bergegas. Pada saat mereka bereaksi, orang yang berada di tiang kayu terpendek telah terjatuh dan digantikan oleh Li Fugui. Sedangkan untuk 17 tumpukan kayu lainnya yang berdiri di sekitarnya, hampir semuanya ada orang yang memanjatnya. Setelah Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan melihat sekeliling, dia tiba-tiba berteriak, "Pergi jika kamu tidak peduli dengan hidupmu." Saat dia berbicara, Li Fugui melompat dan langsung melewati 2 tiang kayu dan langsung menuju ke tiang ke-10, pada 5 tiang kayu. Saat ini, tumpukan kayu itu sudah berada 30 meter di atas permukaan tanah. Setelah pria yang berdiri di atas tumpukan kayu ditendang oleh Li Fugui, para prajurit kuno di bawah yang masih berjuang untuk memanjat semuanya tercengang saat melihat situasi ini. Mereka tidak pernah menyangka akan ada pemuda pemberani di dunia ini. Di luar panggung, Chang Sun Feng dan Atai merasa darah mereka mendidih saat melihat ini. Meski Atai tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi Chang Sun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ayo, guru!" Li Fugui sebenarnya melihat dengan jelas kekuatan orang-orang di depannya ini ketika dia hendak bergegas. Di antara para kontestan ini, yang terkuat hanya ada di tengah tahap siantian pemain. Baginya, seorang master yang kekuatan sebenarnya telah mencapai tahap tengah inti emas. Orang-orang ini tidak berbeda dengan semut. Kurang dari 1 menit kemudian, Li Fugui telah bergegas ke tiang kayu tertinggi. Dia melihat ke bawah ke arah prajurit kuno yang masih bergegas ke bawah. Jadi dia berkata terus terang, "Saya menyarankan Anda untuk tidak naik cepat dan bersaing untuk tempat kedua dan ketiga. Bahkan jika Anda bergegas dengan berani, haha, Anda hanya memberikannya. Itu hanya kepala manusia." Para prajurit kuno ini mengatupkan gigi baja mereka di bawah tumpukan kayu. Mereka tahu di dalam hati bahwa jika mereka tidak dapat memenangkan tempat pertama hari ini, bahkan jika mereka dapat bertahan di keluarga Nangong, mereka tidak akan dapat maju. Hidup hanya beberapa dekade,
entah membubung ke langit, atau berubah menjadi lumpur musim semi. Bagaimanapun, sejak mereka mulai berlatih, mereka sudah memahami arti hidup. Li Fugui awalnya berpikir bahwa setelah dia memenangkan tempat pertama, orang-orang berikut akan memilih untuk menyerah setelah melihat kekuatannya. Tapi yang tidak dia duga adalah, setelah dia selesai berbicara, sekelompok orang di depannya sepertinya telah dipukuli sampai mati, bergegas dari bawah dengan putus asa. Untuk mendapatkan posisi pertama, dia hanya bisa langsung mengalahkan orang yang baru saja muncul di hadapannya. Kebuntuan itu berlangsung sekitar 10 menit, dan tidak kurang dari 20 mayat tergeletak di bawah tumpukan kayu tempatnya berada. Li Fugui melihat ke bawah ke titik hitam kecil di bawah, dan suasana hatinya menjadi semakin berat. Saya melihat orang lain bergegas ke arah saya dengan putus asa. Li Fugui meraung dan langsung mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Saat vitalitas menyebar, 17 tumpukan kayu yang berdiri di sekitar tumpukan kayu itu jatuh ke tanah. Dan para pejuang kuno yang masih bersiap untuk mengalahkan Li Fugui dalam pertarungan roda, setelah melihat ini, mereka menyerah dan terus menyerang. Karena mereka tahu di dalam hati bahwa dalam kasus ini, bahkan jika mereka bergegas maju dan mencapai Li Fugui, mereka hanya akan dipukuli sampai mati. Tingginya hampir 100 meter, selain itu, badannya pasti terjun bebas setelah dipukul. Dan di bawahnya ada lantai beton yang keras, belum lagi seseorang, bongkahan besi pun akan hancur berkeping-keping. Saat semuanya menjadi sunyi, semua orang di tribun tercengang. Cao Xiaofei kehilangan cengkeramannya pada payung dan langsung jatuh ke tanah. Nangong Zicheng berdiri tanpa sadar, dan bibirnya mulai sedikit bergetar. Nangong Liang setengah membuka mulutnya, menjilat bibirnya yang kering, menopang meja dengan kedua tangan, dan mau tidak mau berdiri. Sebagai satu-satunya tuan di antara kerabat keluarga Nangong yang kekuatannya telah melebihi kemampuan bawaan, tidak sulit bagi Nangong Liang untuk melihat bahwa kekuatan Li Fugui di depannya kini telah mencapai tingkat ramuan emas yang menakutkan. Ahli tingkat ini hanya ditemukan di sekte, dan tidak ada keluarga tersembunyi. Nangong Tang dan Hu Jun mau tidak mau mata mereka berbinar. Pada awalnya, pasangan itu mengira Li Fugui hanyalah seorang lelaki desa di pegunungan dan tidak layak dipasangkan dengan putri mereka yang berharga, tetapi sekarang tampaknya dengan lelaki yang begitu kuat, putri mereka mungkin tidak layak untuknya. Setelah hening sejenak, Li Fugui, yang berdiri di atas tiang kayu, memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan tenang, "Bagaimana, tidak ada yang boleh meragukan posisi nomor 1 saya sekarang, kan?" Meskipun suaranya tidak nyaring, namun sangat kaya. Berdiri di atas tiang kayu yang jaraknya hampir 100 meter, semua orang yang hadir dapat mendengar setiap kata yang diucapkannya dengan jelas. Melihat semua orang terdiam, Li Fugui mengarahkan pandangannya ke Nangong Liang, tersenyum padanya dan berkata, "Orang tua, menurutmu apakah aku bisa turun sekarang?" Nangong Liang buru-buru mengangguk, melambaikan tangannya ke Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, cepat turun. Ups, saya semua buta. Seharusnya saya sudah melihat Anda sejak lama." Ketika Li Fugui mendengar ini, dia melompat dari tiang kayu. Setelah mendarat, dia tidak terburu-buru menuju tribun. Sebaliknya, dia melirik ke arah prajurit kuno yang terluka parah yang hadir. Kemudian, dia mengeluarkan segenggam obat suci penyembuhan dayuan dan yang telah dia persiapkan di desa sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membagikan dayuan dan kepada para prajurit kuno yang terluka parah ini. Adapun bagi mereka yang meninggal, dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Setelah dayuan dan dibagikan, Li Fugui mundur beberapa langkah, lalu berdiri diam dan membungkuk diam di depan mayat yang hadir. 1 menit penuh kemudian, Li Fugui lalu berjalan menuju tribun. Para pejuang kuno yang hadir tidak pernah menyangka bahwa orang yang bersaing dengan mereka hari ini adalah Li Fugui, yang telah menyebabkan banyak masalah di dunia dalam 6 bulan terakhir. Setelah seseorang mengenali Yuan dan Agung, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah Yuan dan Agung. Ini adalah obat penyembuh suci yang dapat menarik kembali orang yang sekarat dari tangan penguasa neraka." "Ah, apakah Anda yakin?"
Tentu saja saya yakin, Tuan Li, sepertinya dia memang penyelamat kita para pejuang zaman dahulu. Seketika, awalnya kompetisi bagi keluarga Nangong untuk merekrut pelatih kepala, namun berubah menjadi panggung bagi Li Fugui untuk merekrut ahli untuk dirinya sendiri. Prajurit kuno ini tidak menunggu Li Fugui datang ke tribun. Mereka semua berlutut di tanah. Tuan Li, terimalah kami. Ya, Tuan Li, selama Anda bersedia menerima kami, mulai sekarang, kami bersedia mengikuti Anda melewati api dan air. Li Fugui tersipu, berbalik dan tersenyum pada semua orang karena malu. Maaf, saya datang ke rumah Nangong hari ini untuk mengunjungi Tuan Nangong, bukan untuk merekrut bawahannya. Lagi pula, tempat pertama saya palsu. Haha, setelah semuanya selesai, saya pikir kalian bisa bersikap adil dan terbuka bersama. Mari kita adakan kompetisi baru, lalu. Sebelum Li Fugui selesai, dia berkata, Nangong Liang berkata dengan penuh semangat, adik, tolong jangan katakan itu. Kamu telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Mulai hari ini, kamu akan menjadi presiden baru keluarga Nangong kami. Saya instrukturnya. Li Fugui tersenyum malu-malu dan berkata, orang tua, saya khawatir ini agak buruk, bukan? Selain itu, Anda mungkin juga tahu betapa sibuknya saya, dan saya tidak bisa melatih prajurit kuno di rumah setiap hari. Nangong Liang tidak berpikir begitu, tidak tahu. Guru seperti itu jelas merupakan sesuatu yang dapat Anda temui tetapi tidak dapat Anda cari. Dia selalu meragukan pengambilan keputusan kakak laki-lakinya sebelumnya. Tapi sekarang, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan kakak laki-lakinya, Qi Kuei-chuo. Terutama dalam hal mengenal dan mempekerjakan orang, ada perbedaan besar antara saya dan kakak laki-laki saya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Nangong Liang hanya berjalan ke arah Li Fugui dengan kruk, lalu meraih tangan Li Fugui dengan penuh semangat, dan berkata dengan serius, adik, tolong jangan menolak, Anda, pelatih kepala, saya tidak akan meminta apapun dari Anda. Saya bisa tinggal di rumah setiap hari, selama kamu bisa tinggal di rumah selama 3 atau 2 hari dalam setahun, aku akan puas. Cao Xiaofei merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Dia buru-buru melangkah maju, mendukung Nangong Liang, memaksakan senyum tipis di wajahnya, dan merendahkan suaranya dan berkata, ayah, kepala instruktur melatih budak rumah tangga, Tuan Li sangat sibuk dengan bisnis, dan dia masih yang ketiga. Bagaimana bisakah Kapten Biro ke-6 punya waktu untuk membantu kita melatih budak rumah tangga kita? Setelah Cao Xiaofei selesai berbicara, Nangong Liang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, anakku, kamu masih terlalu muda, masalah ini telah diselesaikan. Setelah mengatakan itu, Nangong Liang berkata kepada Nangong Tang, Atang, kamu dapat dianggap mendirikan sebuah landasan untuk keluarga Nangong kita kali ini, kerja bagus. Sedangkan untuk memilih tempat kedua dan ketiga, Anda dapat terus bertanggung jawab. Saya akan mengundang Tuan Li untuk minum teh di belakang dulu. Saya tidak mengharapkan ini. Namun, Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berkata kepada Nangong Liang dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Orang tua, mengapa kamu tidak pergi ke sana nanti? Saya punya beberapa kata di sini yang ingin saya bicarakan untukmu. Nangong Liang tertegun. Tapi senyum di wajahnya tidak pernah berkurang. Dia memandang Li Fugui dan bertanya sambil tersenyum meminta maaf, Tuan Li, jika ada yang ingin Anda katakan, tanyakan saja. Li Fugui mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu Anda secara langsung. Itu dia, mari kita bicara sebelum pertandingan dimulai. Saya pernah berkata bahwa setelah memenangkan tempat pertama, keluarga saya harus menjanjikan sesuatu kepada saya, bukan? Setelah mendengar ini, Nangong Tang dan Hu Jun pun berkumpul. Keduanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam hal ini, menurut mereka, Li Fugui pasti berencana melamar Sue Qi di depan umum. Sekarang yang diperlukan hanyalah Li Fugui untuk berbicara. Pasangan tersebut tidak akan pernah ragu sama sekali, dan akan langsung menyetujuinya. Bahkan mereka bisa menentukan tanggal pernikahan di hadapan semua orang selama Li Fugui bersedia. Ide Cao Xiaofei, Nangong Zicheng dan lainnya tidak jauh berbeda dengan pasangan tersebut.
dibandingkan dengan kegembiraan batin Nangong Tang dan istrinya. Cao Xiaofei dan istrinya merasa sangat berat. Semula silsilah Nangong Tang relatif kuat dalam keluarga, kini setelah Li Fugui menjadi menantu Nangong Tang, hal-hal yang telah ia rencanakan selama puluhan tahun akan hancur. Pikirkan ini, sebelum Nangong Liang dapat berbicara, Cao Xiaofei memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, jika ada yang harus Anda lakukan, saya pikir kita harus menunggu sampai malam ini untuk membicarakannya. Anda pasti menghabiskan banyak energi selama pertempuran tadi. Bukankah kita berjanji untuk memberikan batu ayuan yang pertama? Bagaimana kalau kamu dan ayahku pergi melihat batu yuan dulu?" Jika itu orang lain, setelah mendengar kata-kata Cao Xiaofei, dia pasti akan memilih untuk melihatnya batu yuan terlebih dahulu. Bagaimanapun, benda ini puluhan juta kali lebih berharga daripada berlian. Khusus bagi para pejuang zaman dahulu, batu yuan merupakan benda yang lebih berharga dari nyawa. Tapi masalahnya, orang yang dia hadapi kali ini adalah Li Fugui. Li Fugui kini memiliki beberapa kotak batu yuan seukuran kacang kedelai seperti milik keluarga Nangong. Tapi sebelum Li Fugui menolak, Nangong Tang tidak bisa menahan kegembiraannya dan tersenyum penuh harap pada Li Fugui. "Xiao Li, jika kamu punya permintaan, beritahu aku sekarang. Itu tergantung pada Yuan Xi, cepat atau lambat. Semua orang kebetulan begitu di sini saat ini. Jika Anda mengatakannya, jika kami dapat membantu Anda melakukannya, kita semua dapat mendiskusikannya, bukan?" Mata Cao Xiaofei segera menunjukkan sedikit kebencian. Dengan ekspresi cemas di wajahnya, dia memandang ke arah Nangong Zicheng, berharap suaminya akan segera berdiri dan mengatakan sesuatu padanya. Sayangnya, Nangong Zicheng membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Nangong Liang berkata sambil tersenyum, "Tentu, beritahu saya dulu. Kami ingin mendengar apa yang Anda rencanakan agar kami lakukan untuk Anda." Li Fugui tersenyum dan mengarahkan pandangannya pada Cao Xiaofei dan Nangong Zicheng, lalu mengucapkan kata demi kata, "Permintaan saya sangat sederhana, yaitu biarkan Cao Xiaofei dan Nangong Zicheng bercerai." Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Adegan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa orang saling memandang. Bahkan Nangong Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan menatap Li Fugui dengan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Xiao Li, mengapa permintaanmu membuatku bingung?" Li Fugui tersenyum. Lalu dia bertanya, bukankah saya sudah mengatakan bahwa Anda akan menyetujui persyaratan apapun sebelumnya, selama Anda bisa memenuhinya? Haha, sekarang kondisi saya seharusnya mudah untuk Anda capai." Nangong Liang tersenyum pahit dan berkata kepada Li Fugui berkata perlahan, "Xiao Li, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti itu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Xiao Fei, sebagai menantu perempuanku, telah banyak berkorban untuk keluarga selama bertahun-tahun." Li Fugui berkata dengan santai, "Orang tua, saya tidak peduli apakah dia berkorban atau tidak, tapi saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan membiarkan Cao Xiaofei dan Nangong Zicheng bercerai hari ini." Nangong Zicheng akhirnya menjadi seorang pria kali ini. Dia mengepalkan tinjunya, menatap Li Fugui dengan tajam dan bertanya dengan keras, "Nak, apa yang kamu khawatirkan? Pernahkah Xiao Fei dan aku menyinggungmu sebelumnya? Tahukah kamu seberapa baik hubungan kita?" Li Fugui tidak ada penjelasan. Dia perlahan-lahan datang ke salah satu kursi di tribun dan duduk. Dia menatap ke arah Nangong Liang dan bertanya, "Orang tua, apakah kamu ingin menyesal sekarang?" Nangong Liang mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan merenung sejenak. Lalu dia berbicara dengan keras. Dia berkata, "Tuan Li, saya pikir Anda harus tahu apa yang paling penting sebagai tamu, bukan apakah Xiao Fei dan Zicheng bercerai atau tidak adalah masalah keluarga-keluarga Nangong kami. Bagaimana bisa kamu, orang luar, ikut campur dalam urusan keluarga kami?" Meskipun Hu Jun agak kecewa, tetapi ketika dia memikirkan tentang manfaat perceraian Cao Xiaofei dan Nangong Zicheng bagi mereka, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan ragu-ragu kepada Nangong Liang, "Paman kedua, keluarga kami selalu menepati janji kami, sejak sebelumnya. Kali ini,
Sebelum Hu Jun selesai berbicara, Nangong Liang dengan marah berteriak pada Hu Jun untuk pertama kalinya, "Diam, apa? Apakah kamu juga ingin Xiao Fei dan Zicheng bercerai? Lagi pula, kamu dan Xiao Fei telah menjadi saudara perempuan, menantu selama bertahun-tahun, dan sekarang kalian semua berusia 40-an atau 50-an. Apakah kamu bahagia? Sekarang karena dia bercerai, melihat keluarga itu bertengkar. Tidak pernah mengharapkannya." Suara Nangong Suo tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan. "Oke, berhentilah berdebat." Sebenarnya, Nangong Suo diam-diam mengamati setiap gerakan di rumah. Kedua, anggota keluarga lainnya mungkin tidak mengenal Li Fugui. Tetapi Nangong Suo, sebagai orang pertama yang berhubungan dengan Li Fugui, sudah mengetahui siapa Li Fugui sebelum dia memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Jika bukan karena keterlibatan sekte Tiangang kali ini, Nangong Suo tidak akan pernah bisa bersembunyi setelah Li Fugui pulang. Tapi sekarang, segalanya telah mencapai titik ini. Jika saya tidak segera berdiri, keluarga saya mungkin akan berada dalam kekacauan. Setelah semua orang mendengar suara Nangong Suo, mereka berbalik dan melihat ke arah Nangong Suo. Ada sedikit senyuman di bibir Nangong Suo. Dia datang jauh-jauh ke arah Li Fugui, lalu berkata sambil tersenyum, "Nak, jika kamu ingin aku muncul, kamu tidak perlu menggunakan cara ini kan? Oke, aku kembali sekarang, ayo pergi, mari kita bicarakan apapun nanti." Dalam pandangan Nangong Suo, Li Fugui tidak akan sembrono. Ia berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi pemilihan pelatih kepala, namun kini ia meminta cerai antara keponakannya dan keponakan iparnya, yang membuat semua orang mengira anak ini punya niat lain. Li Fugui kemungkinan besar melakukan ini untuk membuatnya muncul. Namun yang mengejutkan Nangong Suo adalah setelah dia selesai berbicara, ekspresi wajah Li Fugui tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ada sedikit misteri di matanya, menatapnya dengan saksama. Hati Nangong Yu menegang. Sedikit mengernyit, dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Fugui, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda yakin permintaan Anda hari ini adalah agar Zicheng dan Xiao Fei menikah?" Li Fugui mengangguk dengan berat. Melihat situasi ini, Nangong Suo bertanya dengan serius, "Kalau begitu bisakah Anda memberitahu saya, apa alasan Anda melakukan ini?" Li Fugui tidak banyak berpikir dan berkata dengan serius, "Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan alasan spesifiknya sekarang." Nangong Su juga terjerumus ke dalam kekusutan. Jika itu adalah putranya sendiri, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia pasti akan mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Tidak mungkin Li Fugui membiarkan dua orang parubaya bercerai tanpa alasan apapun. Seperti kata pepatah, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Orang yang baik dan benar seperti Li Fugui pasti lebih memperhatikan hal ini daripada orang lain. Sebelum Nangong Suo dapat berbicara, Nangong Liang tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Wajah lamanya memerah karena menekannya, dan dia berkata dengan gemetar, "Saudaraku, saya tidak setuju, ini jelas konspirasinya. Anda juga tahu, betapa baiknya Xiao Fei dalam keluarga kami selama bertahun-tahun. Jika Xiao Fei dan Zicheng bercerai sekarang, bukankah itu berarti keluarga Nangong kami akan menderita kerugian? Selain itu, Xiao Fei adalah putri Tuan Chao. Keluarga Nangong kami dan keluarga Chao, hubungan kami sangat baik selama bertahun-tahun, dan kami tidak boleh melakukan hal seperti ini yang akan dibenci oleh dunia." Pada titik ini, Nangong Liang menangis. Nangong Suo juga menunjukkan ekspresi gelisah. Dia berkata tanpa daya kepada Li Fugui, "Fugui, saya tidak mengerti masalah ini. Menurut akal sehat, kami harus membantu Anda melakukan apa yang kami janjikan. Tetapi hal semacam ini tidak sulit bagi Anda. Apakah saya pamannya?" Chao Xiao Fei samar-samar menyadari sesuatu. Ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dia mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan keras, "Paman, kamu harus mencari keadilan untukku hari ini. Sejak aku menikah dengan keluarga kami, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melakukan apapun yang mempermalukan keluargaku. Apakah ini masalah pribadi? Juga, Zicheng dan saya memiliki konflik dalam kehidupan sehari-hari, tetapi perasaan kami jelas bagi semua orang.
Tapi bajingan kecil ini, setelah dia datang ke sini, dia benar-benar membiarkan kami berdua bercerai, bukan sudah jelas dia ingin membawa kekacauan pada keluarga kita. Nangong Zicheng berkata dengan dingin. Xiao Fei, kenapa kamu panik? Apakah kamu mengatakan bahwa kita akan bercerai jika dia meminta kita untuk bercerai? Hah, apa-apaan ini? Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong dalam hidupku. Setelah Nangong Zicheng mengucapkan kata-kata ini, dia meraih tangan Cao Xiaofei dan berbalik untuk pergi. Li Fugui berpikir sejenak, lalu dia berkata terus terang kepada kedua lelaki tua itu. Nangong Suo dan Nangong Liang, baiklah, awalnya saya berencana untuk memberitahu alasannya nanti, tetapi sekarang melihat bahwa Anda begitu menentang masalah ini, selalu saja, bisakah kamu mengesampingkan masalah kompetisi pemilihan pelatih untuk saat ini? Ayo ke ruang tamu depan dulu, dan aku akan memberitahumu alasanku. Setelah beberapa orang mendengar kata-kata Li Fugui, semua orang saling memandang. Cao Xiaofei membalas dengan keras. Mengapa kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Kami masih memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas keluarga Nangong. Kamu, seorang bocah nakal tanpa rambut di kepalamu, sekarang memberi isyarat di rumah kami. Apakah kamu menganggap serius pamanku? Ini, apakah kamu menganggap serius keluarga Nangong kita? Nangong Tang menghela nafas dan berkata perlahan, kakak-kakak, jangan marah dulu. Bukankah dia akan mengatakan alasannya? Haha, mari kita dengarkan saja dia. Jika dia berbohong, tidak bisakah kita mengusirnya begitu saja ketika waktunya tiba? Nangong Zicheng mengomel dengan marah, saudaraku, apakah kamu ingin mendengar alasannya? Bukankah sudah jelas bahwa dia bermaksud menabur perselisihan? Apakah kamu percaya atau bukan? Setelah beberapa saat, dia pasti akan melontarkan omong kosong dan memfitnahku atau Xiao Fei begitu saja. Ekspresi Li Fugui tidak berubah sama sekali dari awal hingga akhir. Dia duduk di kursi, memainkan gelas air di tangannya, menunggu keluarga Nangong mengambil keputusan. Pikiran Nangong Suo berpacu. Pada akhirnya, dia memilih untuk meminta pendapat Nangong Liang. Kakak kedua, tolong beritahu saya, Zicheng adalah putramu, Xiao Fei adalah menantu perempuanmu, dan Fugui ingin mereka bercerai sekarang. Kamu dapat mengambil keputusan. Nangong Liang mendengar pembicaraan ini. Aku sudah tahu maksud kakakku. Tampaknya, kakak tertua juga ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Li Fugui. Pikirkan ini, Nangong Liang hanya bisa mengambil keputusan, melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke ruang tamu. Setelah mendengar ini, Nangong Tang segera menyerahkan urusan tempat kejadian kepada beberapa budak rumah tangga di rumah, dan kemudian berjalan ke kamar, ruang tamu bersama. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke ruang tamu. Nangong Liang dan Nangong Su duduk di kursi Grandmaster di depan, sementara Li Fugui duduk di satu sisi, dan di seberang mereka ada junior dari keluarga Nangong. Beberapa orang baru saja mengambil tempat duduknya. Li Fugui tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu seharusnya tidak menanyakan alasan hal semacam ini padaku. Tetapi karena kamu begitu ngotot, jangan merasa malu setelah aku mengatakannya. Jejak kepanikan muncul di mata Cao Xiaofei, ekspresi. Di depan semua orang, dia buru-buru berkata, lihat, apa yang Zicheng katakan tadi, dia akan mulai menyiramkan air kotor ke tubuhku. Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa, mengabaikan Cao Xiaofei, dan berdiri. Sambil berjalan menuju Nangong Liang, dia bertanya terus terang, orang tua, jika saya membacanya dengan benar, Anda seharusnya mulai batuk 10 tahun yang lalu, kan? Ya, lebih tepatnya, itu seharusnya 10 tahun yang lalu, setelah festival pertengahan musim gugur. Nangong Liang terkejut ketika mendengar ini. 10 tahun yang lalu, setelah festival pertengahan musim gugur, ketika berlatih Falun Gong, saya menjadi terobsesi dengan hal itu, dan sejak itu saya menderita batuk. Selama bertahun-tahun, jika dia tidak meminum pil King Fei yang disiapkan oleh keluarga Cao, dia mungkin sudah lama meninggal. Namun, dia tidak menunggu sampai Nangong Liang berbicara. Cao Xiaofei mencibir dan berkata, apakah kamu berencana membingkai kesalahannya? Jika tebakanmu benar, kamu pasti akan mengatakan bahwa aku melakukan hal berikutnya, kan?
Li Fugui juga tidak menjelaskan apapun. Dia hanya berdiri di hadapan Nangong Liang sambil tersenyum. Kemudian dia berkata kepadanya kata demi kata, "Selain batukmu, sekarang setiap setengah bulan pelipismu akan terasa sakit seperti ditusuk jarum, dan setiap kali, sering kali menantu perempuanmu yang berperilaku baik datang membantumu. Jika kamu memijatnya, gejala sakit kepalamu akan hilang dengan cepat. Jika itu orang lain, siapapun yang memijatmu tidak akan berpengaruh kan?" Nangong Zicheng mendengus dingin saat ini dan berkata, "Oke, nak, tolong jangan membuat rahasia di rumah kami. Baiklah, semua budak rumah tangga dan pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah kami mengetahui hal-hal yang Anda sebutkan." Qi Kuai Kui Xiao tidak ingin melakukannya saat ini. Li Fugui tiba-tiba melihat ke arah Nangong Zicheng dan bertanya, "Paman Zicheng, karena ini adalah hal-hal yang diketahui oleh pelayanmu, aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak diketahui oleh pelayanmu. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu sudah mulai meminum susu manusia? 18 tahun yang lalu, dan dalam 18 tahun ini, Anda hanya mengalami 2 malam tanpa ASI, dan setelah 2 malam ini tanpa meminum ASI, Anda menderita 2 penyakit. Ini adalah penyakit yang serius. Pertama kali, Anda pingsan saja setelah jam 7 keesokan paginya. Setelah kamu diantar ke dokter, kalau tebakanmu benar, seharusnya hasil pemeriksaan dokter kamu terlalu banyak bekerja. Setelah itu, kamu berbaring lama sekali. Aku butuh waktu 7 hari untuk kembali sadar. Kedua kalinya, kamu juga pingsan di tanah setelah jam 7 keesokan paginya, dan pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa jantungmu kekurangan suplai darah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Nangong Zicheng langsung bingung. Bukan hanya para pembantu di rumah yang tidak mengetahui hal ini, bahkan anggota keluarga pun tidak ada kecuali saya dan istri saya yang mengetahuinya. Namun anak ini tidak hanya menceritakan waktu pastinya, bahkan ia menceritakan penyebab kedua penyakit seriusnya karena tidak minum susu. Pikirkan ini, Nangong Zicheng memandang Cao Xiaofei dengan gelisah. Wajah Cao Xiaofei memerah, dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Agar tidak terlalu mempermalukan dirinya sendiri, dan untuk menghentikan kehilangan waktu dan mencegah Li Fugui mengungkapkan warna aslinya, Cao Xiaofei buru-buru berteriak keras, "Li Fugui, kamu kentut, menurutmu ini menarik?" Li Fugui masih abaikan dia, Cao Xiaofei. Sebaliknya, matanya tertuju pada Hu Jun lagi dan berkata kata demi kata, "Bibi, kamu mulai menopause 3 tahun lalu pada usia yang seharusnya tidak kamu alami, tapi kamu tiba-tiba mengalami menopause kan, dan sampai sekarang, kamu belum memilikinya. Periksa alasannya." Detak jantung Hu Jun semakin cepat. Faktanya, ketika Li Fugui mengatakan ini, semua orang yang hadir hampir menebak apa yang akan dikatakan Li Fugui hari ini. Tanpa menunggu jawaban Hu Jun, Li Fugui melihat ke arah Nangong Tang lagi dan berkata terus terang, "Paman, kamu juga tidak sehat 3 tahun yang lalu. Setiap pagi ketika Paman Chen datang mengunjungimu, kamu akan berkeringat banyak dan tubuh bagian bawahmu terasa seperti dibor, seperti jutaan orang semut. Kondisi ini adalah sesuatu yang semua orang terlalu malu untuk memberitahukannya kepada siapapun. Tapi sekarang, Li Fugui tahu sepenuhnya, dengarkan ini." Hampir semua mata tertuju pada Cao Xiaofei. Detak jantung Cao Xiaofei semakin cepat, dan dia buru-buru menjawab, "Jangan percaya apa yang dia katakan. Saya jamin dia pasti telah menempatkan agen rahasia di rumah kita. Kalau tidak, dia tidak akan tahu dengan jelas tentang urusan keluarga kita." Cao Xiaofei menatap Li Fugui dengan tajam dan bertanya, "Li Fugui, katakan padaku, kapan kamu mengarahkan pandanganmu pada keluarga Nangong kita? Sekarang, apa niatmu memanipulasi hubungan kita?" Li Fugui mencibir dan berkata, "Cao Xiaofei, lakukan menurutmu ada gunanya membantahnya sekarang. Jangan kira saya tidak tahu obat apa yang Anda jual di labu Anda. Kalau Anda tahu Anda salah, sebaiknya ambil sendiri penawarnya, setelah menyembuhkan semua orang yang hadir. Jangan katakan itu Hezi. Paman Cheng sudah bercerai, dan mungkin akan menjadi masalah jika membiarkan keluarga Nangong tetap hidup bersambung."